Apakah kalian tahu daerah pusat perdagangan bagian Indonesia Timur dan dijuluki sebagai metropolitan dari timur? Tak hanya itu juga dijuluki sebagai kota daeng. Inilah ringkasan tentang kota Makassar. Selamat datang di channel Cheerful Story, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan Anda. Kota Makassar, bahasa Makassar. Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang, adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Menurut Bappenas, Makassar adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya. Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km kubik dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sejarah Kota Makassar. Nama Makassar sudah disebutkan dalam buku 14/3 Kitab Nagara Kertagama karya Prapanca pada abad ke-14 sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Goa ke-9 Tumaparisi Kalona 1510-1546 diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jenebrang, serta mengangkat seorang syah bandar untuk mengatur perdagangan. Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya VOC Belanda untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Goa Talo yang memerintah saat itu, Sultan Alauddin, Raja Goa, dan Sultan Awalul Islam, Raja Talo. Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC pada tahun 1669. Belanda, bersama dengan Latendri Tata Arung Palaka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Goa Talo yang mereka anggap sebagai batu penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia Timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh Belanda, akhirnya Goa Talo, Makassar, terdesak dan dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Kota ini dahulu bernama Ujung Pandang dan dipakai dari kira-kira tahun 1971 sampai tahun 1999. Alasan untuk mengganti nama Makassar menjadi Ujung Pandang dengan alasan politik, antara lain karena Makassar adalah nama sebuah suku bangsa padahal tidak semua penduduk kota Makassar adalah anggota dari etnik Makassar. Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asingnya pada tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950-an menjadikannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli Makassar pun semakin menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca revolusi. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang, lebih daripada serangkaian pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan Jung Pandang yang selama berabad-abad lamanya menandai kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 1971. Baru pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999. Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi kota Makassar dan sesuai undang-undang pemerintahan daerah luas wilayah bertambah kurang lebih 4 mil ke arah laut 10.000 hektar menjadi 27.577 hektar. Ujung Pandang sendiri adalah nama sebuah kampung dalam wilayah kota Makassar. Bermula di dekat benteng Ujung Pandang sekarang ini, membujurlah suatu tanjung yang ditumbuhi rumpun-rumpun panjang. Sekarang tanjung ini tidak ada lagi. Nama Ujung Pandang mulai dikenal pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10 Kuni Palangga yang pada tahun 1545 mendirikan benteng Ujung Pandang sebagai kelengkapan benteng-benteng kerajaan Goa yang sudah ada sebelumnya, antara lain Darombong, Sombaokung, Panapihang dan benteng-benteng kecil lainnya. Setelah bagian luar benteng selesai, didirikanlah bangunan khas Goa, Balalokoa, di dalamnya yang terbuat dari kayu. Sementara di sekitar benteng terbentuk kampung yang semakin lama semakin ramai. Di sanalah kampung Jogo Pandang, Ujung Pandang. Sedangkan benteng dijadikan sebagai kota kecil di tepi pantai Losari. Beberapa tahun kemudian benteng Ujung Pandang jatuh ke tangan
pemerintahan Belanda. Usai Perang Makassar, dengan disetujuinya perjanjian Bunaya tahun 1667, benteng itu diserahkan. Kemudian Spelman mengubah namanya menjadi Fort Rotterdam. Bangunan-bangunan bermotif goa di Fort Rotterdam perlahan-lahan diganti dengan bangunan gaya barat seperti yang dapat kita saksikan sekarang. Ihwal nama kota Makassar berubah menjadi ujung pandang terjadi pada tanggal 31 Agustus 1971, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971. Kala itu kota Makassar dimekarkan dari 21 km persegi menjadi 115,87 km persegi, terdiri dari 11 wilayah kecamatan dan 62 lingkungan dengan penduduk sekitar 700.000 jiwa. Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah 3 kabupaten yakni Kabupaten Maros, Goa dan Pangkal Jene Kepulauan. Sebagai kompensasinya nama Makassar diubah menjadi Ujung Pandang. Tentang kejadian bersejarah tersebut, Wali Kota Madya Ujung Pandang Kolonel HM Daeng Patompo Ham terpaksa menyetujui perubahan demi perluasan wilayah kota. Sebab Bupati Goa Kolonel KS Masud dan Bupati Maros Kolonel HM Hasim DM menentang keras pemekaran tersebut. Untunglah pertentangan itu dapat diredam setelah Pangkolian Brigjen TNI Kemal Idris menjadi penengah. Walhasil kedua bupati daerah tersebut mau menyerahkan sebagian wilayahnya asalkan nama Makassar diganti. Sejak awal proses perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang telah mendapat protes dari kalangan masyarakat, terutama kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pebisnis. Bahkan ketika itu sempat direklamasikan petisi Makassar oleh Profesor Dr. Andi Zainal Abidin Farid SH, Profesor Dr. Matulada dan Dr. Andus Hade Mangembah. Dari deklarasi petisi Makassar inilah polemik tentang nama terus mengalir dalam bentuk seminar, lokakarya dan sebagainya. Beberapa seminar yang membahas tentang polemik penggantian nama Makassar antara lain Seminar Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1981 di Hotel Raoda, diselenggarakan oleh SKSI Sulsel. Diskusi panel Makassar bersinar diselenggarakan 10 November 1991 di Gedung Harian Pedoman Rakyat Lantai 3. Seminar penelusuran hari lahirnya Makassar 21 Agustus 1995 di Makassar Hilton Hotel. Namun pemerintah daerah maupun DPRD setempat tidak juga tergugah untuk mengembalikan nama Makassar pada ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Nasib kota DM ini nyaris tak menentu hingga akhirnya di penghujung masa jabatan Presiden B.J. Habibie, nama Makassar dikembalikan justru tanpa melalui proses yang berbunyi. Dalam konsideran peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999, diantaranya menyebutkan bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang dengan mendapat dukungan DPRD Ujung Pandang dan perubahan ini sejalan dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1999 bahwa perubahan nama daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Seiring perubahan dan pengembalian nama Makassar, maka nama Ujung Pandang kini tinggal kenangan dan selanjutnya semua elemen masyarakat kota mulai dari para budayawan, pemerintah serta masyarakat kemudian mengadakan penelusuran dan pengkajian sejarah Makassar. Hasilnya pemerintah daerah nomor 1 tahun 2000 menetapkan hari jadi kota Makassar tanggal 9 November 1607 dan untuk pertama kali hari jadi kota Makassar ke-393 diperingati pada tanggal 9 November 2000. Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam bahasa Makassar Mangkasara yang berarti yang bertambahkan diri atau yang bersifat terbuka. Moto kota Makassar, sekali layar terkembang pantang hidup surut ke pantai. Geografi kota Makassar. Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119.24 kaki 17 menit, 38 detik bujur timur dan 58 kaki 6 menit, 19 detik lintang selatan. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0 sampai 2 derajat datar dan kemiringan lahan 3 sampai 15 derajat bergelombang. Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai waterfront city yang di dalamnya mengalir beberapa sungai seperti Sungai Taleng, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0 sampai 25 meter dari permukaan laut. Batas wilayah secara administratif, batas wilayah kota Makassar adalah sebagai berikut: utara Kabupaten Maros, timur Kabupaten Maros, selatan Kabupaten Goa, barat Selat Makassar. Iklim kota Makassar memiliki kondisi iklim tropis yang bertipe iklim tropis muson. Hal tersebut ditandai dengan kontrasnya jumlah rata-rata curah hujan di musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung sejak bulan November hingga bulan Maret dan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan September. Wilayah kota Makassar memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Rata-rata curah hujan di akhir tahun di wilayah ini berkisar antara 2700 hingga 200 mm. Demografi kota Makassar. Penduduk Makassar merupakan kota yang multi etnis. Penduduk Makassar kebanyakan dari suku Makassar dan suku Bugis, sisanya berasal dari Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Agama. Berdasarkan data sensus BPS Kota Makassar tahun 2015 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam sebanyak 82,39%, kemudian Kristen Protestan 9,61%, Katolik 5,56%, Buddha 1,41%, Hindu 0,76%, dan Konghucu 0,27%. Bahasa-bahasa resmi instansi pemerintahan di Kota Makassar adalah bahasa Indonesia. Menurut statistik kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat 3 bahasa daerah di Kota Makassar, yaitu bahasa Makassar, bahasa Bugis, dan bahasa Toraja. Lambang Kota Makassar. Arti makna logo
Kota Makassar sejak dahulu kala adalah salah satu pusat pelayaran di Indonesia. Buah padi dan kelapa melambangkan kemakmuran. Benteng yang terbayang di belakang perisai melambangkan kejayaan Kota Makassar. Warna merah, putih dan jingga sepanjang tepi perisai melambangkan kesatuan dan kebesaran bangsa Indonesia. Tulisan sekali layar terkembang, pantang hidup surut ke pantai, menunjukkan semangat kepribadian yang pantang mundur. Ekonomi Kota Makassar. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9%. Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu, bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol dan sarana bermain kelas dunia Trans Studio di kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga. Pada triwulan 2 tahun 2019 saja, Makassar mendapatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) masing-masing sebesar Rp601,1 miliar dan Rp1 triliun. Penanaman modal ini diserap 5 sektor, yaitu sektor pertambangan dengan nilai paling besar yaitu Rp484,3 miliar, diikuti oleh sektor industri mineral non-legal sebesar Rp377,1 miliar, jasa lainnya sebesar Rp169,2 miliar, sektor listrik, gas dan air sebesar Rp164,7 miliar, dan sektor industri makanan sebesar Rp100,7 miliar. Selain investasi yang relatif besar, Makassar juga berhasil menciptakan usaha-usaha yang mengharumkan nama bangsa seperti PT Cepat dan Bersih Indonesia, KNC Laundry, yang berhasil membawa nama Indonesia ke panggung internasional melalui sebuah kompetisi laundry internasional di Milan pada tahun 2018 yang diadakan Cinep, sebuah komite internasional untuk pemeliharaan tekstil. Ada juga produk terkenal dari Makassar yang banyak orang tidak tahu berasal dari Makassar, yaitu minyak tawon yang bisa dijadikan minyak gosok, pijat dan urut. Minyak tawon ini dapat ditemukan di pusat oleh-oleh seperti Jalan Somba Opu. Ada juga Bugis Waterpark yang telah buka sejak tahun 2012 dan Jameson's Hardware Supermarket yang sudah menjamur ke seluruh Indonesia juga berasal dari Makassar. Objek wisata Kota Makassar. Makassar Modern memiliki banyak tempat wisata yang digunakan untuk keperluan hiburan masyarakat Makassar maupun bagi wisatawan yang berasal dari luar kota maupun negara lain. Beberapa di antaranya yang paling digemari masyarakat Makassar adalah Pantai Losari Falls Rotterdam, Pantai Akarna Pulau Laelae, Pulau Hayangan, Pulau Samalona, Pantai Barombong, Makam Raja Talo, Pelabuhan Paotere, Taman Makam Pahlawan, Trans Studio Indoor Theme Park terbesar di Indonesia, Desa Wisata Dal Talakang, Pulau Kapoposang, Pantai Galesong Utara, Benteng Panyua. Seni budaya Kota Makassar. Atraksi permainan tradisional Maraga merupakan pertunjukan permainan bola raga yang dipindahkan dari kaki ke kaki atau ke tangan. Pertunjukan ini dimainkan dengan sukacita. Para pemain menggunakan pakaian adat seperti pasapu dan sarung, biasanya dimainkan oleh 6 orang pemain. Pertunjukan ini akan semakin menarik ketika para pemain mulai saling menopang hingga semakin tinggi dan tetap lihai memainkan bola dan tidak terjatuh ke tanah. Atraksi permainan rakyat Mapadendang. Tarian Magis Pepe Kiri Maka. Tarian ritual Bisu Makiri. Pemain gendang gandrang bolo. Tarian-tarian tradisional seperti tari pakarna. Kuliner khas Kota Makassar. Saraba, Coto Makassar, Konro, Palu Basa, Palu Mara, Palu Butung, Palu Kaci, Pisang Epe, Ikan Bakar, Barongko, Sop Saudara, Sop Ubi, Kapurung, Pisang Pepe, Songkolo Begadang, Roko-roko Unti, Putu Cangkiri, Jalang Kote, Karaoke, Roko-roko Nagasari, Roko-roko Cangkuning, Teng-teng. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau pengucapan atau salah gambar.